Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Dan juga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam rangka untuk menggali ilmu Allah agar kita semakin paham tentang Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita kaji salah satu makna Idul Fitri adalah kita kembali kepada kesucian dari segala dosa, noda, dan kesalahan kepada Allah. Maka orang yang paling beruntung ketika hadirnya Idul Fitri 1 Syawal adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya mereka lah yang berhak untuk mendapatkan anugerah kenikmatan jannahnya Allah. Setelah yang dirahmati Allah, 1 bulan Ramadan telah kita lalui, telah kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah pada Allah, mulai saum, puasa, sholat fardu, sholat sunnah, tilawah, i'tikaf, berzikir, kemudian berinfak, berzakat, dan lain-lain sebagainya, dan dilengkapi juga dengan banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, agar tujuan akhirnya adalah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu kita lakukan? Kenapa? Karena kita sadar betul, kita jujur mengatakan bahwa terlalu banyak dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Maka idealnya kesadaran akan banyaknya dosa-dosa itu kita lakukan dengan permohonan, dengan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Karena Allah begitu baik kepada kita. Pada sisi yang lain, satu sisi Allah itu begitu baik kepada kita, pada sisi yang lain kita malah menzalimi Allah. Tidak nyambung antara sikap Allah dengan sikap kita. Allah begitu baik kepada kita, tetapi kita tidak baik kepada Allah. Kita sering menzalimi Allah. Siapa yang dirahmati Allah? Mana bukti Allah sangat baik? Allah memberi anugerah hidup dan kehidupan kepada kita. Allah menghidupkan kita. Allah memberikan sarana hidup yang begitu lengkap. Kita makan, minum,
Semua adalah anugerah Allah kepada kita. Allah pun ngasih pada kita tubuh yang sempurna. Dengan tubuh yang sempurna itulah kita bisa beraktivitas apa saja. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita bisa beraktivitas. Tetapi pada sisi yang lain, terhadap nikmat Allah itu, kita sedikit untuk mensyukurinya. Sedikit untuk mensyukurinya. Kita banyak mengkufurinya. Apa itu mengkufuri? Menyalahgunakan nikmat Allah. Bukan untuk ibadah, tapi terkadang kita gunakan nikmat Allah, kehidupan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Kita sering mengabaikan perintah-perintah Allah. Allah menyeru kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terkadang kita tidak merespon secara cepat. Kita sering menunda-nunda perintah Allah itu. Akhirnya waktu Allah sisa dari aktivitas kita. Bukan waktu yang utama, tapi kita gunakan memenuhi surat Allah dengan waktu yang sisa. Padahal Allah mestinya kita utamakan sebelum mengutamakan yang lainnya. Kita sering-sering mengabaikan perintah Allah. Kita pun sering mengabaikan syariah Allah. Kenapa? Karena seringkali kita punya cara berpikir yang salah. Kita katakan dengan akal kita, syariah Allah itu, hukum Allah itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Kemudian hukum Allah bisa memecah belah. Banyak alasan-alasan yang kita ungkapkan dengan lidah kita, otak kita. Padahal itu adalah lidah, otak pemberian Allah, tapi kita gunakan untuk menentang syariah Allah. Itulah saudaraku, dosa-dosa kita kepada Allah. Mengabaikan perintah Allah, menunda-nunda perintah Allah. Dan kita pun secara terang-terangan terkadang kita mengabaikan syariah hukum-hukum Allah secara terang-terangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita coba bandingkan ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, menolong kita, misalkan satu kali menolong kita, kita akan berupaya untuk berbuat baik kepada orang itu. Kita nggak berani untuk mendolimi, menyakiti orang itu. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, orang lain, manusia, ya, satu kali melakukan kesalahan kepada manusia, teman, sahabat, siapa saja, ada perasaan bersalah dan kita mohon maaf kepada orang itu dengan sungguh-sungguh. Nah, sementara Allah begitu baik kepada kita, tapi kita sedikit berbuat baik kepada Allah. Allah sangat baik kepada kita, tetapi kita sangat sedikit berbuat baik kepada Allah. Banyak salah kita kepada Allah, tetapi sangat sedikit upaya kita untuk mohon ampun kepada Allah. Terkadang mohon ampun pun tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Terkadang kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, lain kali mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Setelah yang dirahmati Allah, maka sore hari ini kita ingin mencoba merenung bagaimana kita
sungguh-sungguh meraih ampunan Allah. Pernahkah kita dalam satu waktu tertentu kita menyiapkan waktu khusus untuk berjumpa dengan Allah di keheningan malam, di satu waktu tertentu, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, sampaikan kita meneteskan air mata sebagai air mata penyesalan kepada Allah? Pernah enggak dalam waktu tertentu, waktu khusus, kita berjumpa dengan Allah, kita bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, menyesali dosa-dosa sambil meneteskan air mata? Saudara yang dimati Allah, ingat bahwa air samudra yang ada di permukaan bumi seluruhnya tidak akan sanggup untuk mendinginkan, mematikan, memadamkan nyalanya api neraka. Seluruh air, laut, samudra yang ada di bumi ini tidak akan sanggup untuk memadamkan, mematikan, dan mendinginkan gejolak panasnya api neraka. Tetapi satu tetes air mata taubat, air mata penyesalan, air mata permohonan ampun kepada Allah, itu akan melindungi kita dari ganasnya api neraka, dari ganasnya api neraka. Saudaraku, kalau kita baca keterangan hadis Rasulullah SAW terkait dengan azab neraka, bahwa azab yang paling ringan di neraka adalah ketika kaki kita menginjak bara api neraka. Kaki kita menginjak api neraka, maka akan mendidihlah otak kita. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab neraka yang paling ganas? Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita berupaya untuk serius memohon ampunan kepada Allah. Selesai Ramadan berakhir, kita laksanakan, dan kita Syawal tetap terus melakukan doa, memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa dan noda, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar lahiriah kita. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kita, wa ahlikum, dan keluargamu, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, jaga dari azab neraka yang sangat pedih, yang sangat ganas itu. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dorong diri kita, keluarga kita untuk benar-benar dalam beribadah kepada Allah, dan cegah jangan sampai berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Diri kita, keluarga kita, kondisikan, upayakan agar kita sungguh-sungguh serius dalam beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Dan kemudian jaga diri kita
dan keluarga kita dari perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Itu satu adalah langkah lahiriah kita dalam rangka merayakan Allah, dalam rangka menjaga diri kita dari azab nerakanya Allah. Terus yang kedua, terus menerus memperbanyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kata keterangan Rasulullah, istighfarnya sehari semalam sampai 70 kali, malah sampai 100 kali mohon ampun kepada Allah. Nah, kita pun terus lakukan itu, memohon kepada Allah, sekaligus berdoa kepada Allah. Doa yang sering kita bacakan setiap habis sholat atau setiap waktu kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari azab neraka. Saudara yang dirahmati Allah, itulah dua langkah yang kita lakukan, baik lahiriah maupun batiniah. Dengan upaya itu mudah-mudahan Allah akan mengabulkan ikhtiar kita dan doa kita, asalkan kita sungguh-sungguh. Tak bisa di awal memohon ampun kalau dengan serius, sungguh-sungguh, meneteskan air mata. Tadi satu tetes air mata tobat, tetes air mata penyesalan kepada Allah atas dosa-dosa kita, maka itu akan mampu melindungi diri kita dari azab, ganasnya azab neraka. Dirahmati Allah, itulah yang kita kaji pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berharap menjadi orang-orang yang Allah ampuni. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.